Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya setiap hari umatnya berbondong-bondong meninggalkan ajarannya, sahabat. Tinggalkan ajarannya, kemudian kembali dan masuk ke dalam agama Islam. Ya, meskipun ada di antara oten ongok raya di dunia ini yang selalu menghujat Islam, menyudutkan Islam, memfitnah Islam, menjelek-jelekan Islam, bagaimana supaya Islam ini luntur cahayanya, supaya bagaimana orang-orang meninggalkan Islam, tapi kejadian terbalik malah terjadi, yaitu umatnya, jemaahnya sendiri masuk dan kembali ke dalam agama Islam, sahabat. Dengan munculnya fenomena-fenomena orang yang berbondong-bondong masuk Islam ini, sekarang muncul pula fenomena lain, yaitu orang-orang di luar Islam, atau kita katakan non-Islam itu, atau yang beragama Kristen, itu juga berbondong-bondong memuji umat Islam, sahabat. Apakah itu sikap orangnya, apakah itu tentang kedisiplinan orangnya, ataupun tentang ajaran umat Islam itu sendiri. Salah satunya oleh uskup yang ada di Afrika ini, sahabat. One day, a friend of mine who is a Muslim, and I love Muslims because they are more prayerful than us. If there was a Muslim in this assembly, there would be a segregated prayer place there. They remember their gods on average 5 times a day. Subhanallah, maha suci Allah, pujian-pujian hanya milik Allah. Meskipun Pak Pendeta ini memuji kita, umat Islam, itu sejatinya pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini membuktikan bagaimanapun orang-orang yang Islamofobia itu menyerang Islam dengan berbagai cara, H3S, halal haram hantam saja. Seperti yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Lumaindong beberapa waktu yang lalu. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali, gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat santai, ya kan? Tapi kok 2,5 setengah mati. Jangan Anda kira yang melakukan ini, yang menyerang Islam seperti ini, yang menghujat Islam seperti ini hanya dilakukan oleh 1, 2, atau 3 orang. Amat sangatlah banyak, sahabat. Puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang-orang yang membenci Islam, yang amat takut dengan ajaran Islam ini, melakukan apa yang dilakukan oleh si Gilbert ini, sahabat. Tapi bersamaan dengan itu ada saja orang-orang lain, makhluk-makhluk lain, dan bahkan mungkin di kalangan mereka sendiri yang kemudian memuja-muji Islam itu, sahabat. Yang menyampaikan ajaran Islam itu di hadapan para jemaatnya di dalam gereja, sahabat. Dan ini sangat efektif. Dakwah yang seperti ini sangat efektif, sahabat. Dibandingkan dengan ustadz atau ulama misalnya berceramah, berkhutbah, memberikan pengajian dalam majelis taklim, yang jemaahnya ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Namun akan berbeda jika seorang pendeta yang menyampaikan ajaran Islam itu di dalam gereja dan di hadapan para jemaatnya. Ini amat sangatlah efektif, sahabat. Selain tadi Pak Pendeta ini atau yang mereka sebut uskup ini membantah apa yang disampaikan oleh si Gilbert Lumaindong yang menghina gerakan sholat 5 kali sehari, sementara mereka itu hanya sekali seminggu, ini dibalas oleh uskup atau seorang pendeta dari Afrika ini. Seolah-olah di hadapan para jemaatnya itu Pak Pendeta ini menyampaikan, jangan kalian mentertawakan Islam. Mereka lebih hebat daripada kita. Kalian mentertawakan mereka yang sholat 5 kali sehari semalam? Malah ibadahnya orang Islam itu, kedisiplinan mereka yang 5 kali sehari semalam itu yang membedakan mereka dengan kita. Betapa hebatnya mereka. Sehingga uskup ini juga mengatakan, andai saja di dalam ruangan ini ada satu umat Islam, maka akan saya sediakan di sudut sana tempat dia beribadah. Itu karena saking hebat disiplin dan taatnya mereka kepada Tuhannya.
Karena umat Islam itu setiap saat mereka mengingat Allah atau Tuhannya. Selanjutnya Pak Pendeta ini juga mengatakan, kalau Gilbert menghina Islam yang sholat 5 kali sehari semalam, lalu memuji ibadah mereka yang sekali seminggu, Pak Pendeta ini atau uskup ini sebaliknya, sahabat. But we Christians, we remember our God once a week. Many of us, except the clergy who are in order to do better job than us. But many of us, Bishop, that is the truth. Nah, dengar Oten, ini perlu Anda dengar ini ya, pengakuan jujur yang disampaikan oleh pendeta Anda, kebenaran yang disampaikan oleh para pendeta Anda, bahwa kebanyakan Oten itu banyak di antara mereka tidak mengingat Tuhannya. Sudahlah sekali seminggu, itu pun jarang ke gereja. Tidak hanya oleh jemaatnya, para uskup dan pendetanya pun sama. Ini bukan kata saya, ini fakta yang disampaikan oleh uskup ini. Dan fakta berikutnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Mel Atok. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Nah, supaya pendeta Mel Atok ini tidak disalib oleh para jemaatnya gara-gara pernyataannya ini, mari kita dengarkan penguatan dari uskup yang tadi, sahabat. If you come to Uganda here, they'll tell you they are possibly 70% Christian. Kenya, 90% Christian. We are all Christian, but we are thieves everywhere. Christian thieves. Rediscovering mentorship from a biblical perspective. Thou shalt not steal is one of the commandments. But we are thieves. Valid ya sahabat, kalau kemarin itu Pak Pendeta Mel Atok menyebut hanya di Eropa, Amerika, Australia mayoritas Kristen, maka di sana kejahatan juga besar-besaran terjadi. Sekarang tambah satu lagi, di Afrika. Yang disebutkan oleh uskup tadi itu adalah di Uganda. 70%, 90% itu sama ya seperti Islam di Indonesia sahabat, 70% sampai 90%. Mereka mayoritas Kristen di sana dan mereka semua adalah pencuri. Astagfirullah. Ini adalah pengakuan luar biasa dan terjujur dari seorang uskup atau pendeta sahabat. Maka ini yang tidak bisa dibayangkan oleh pendeta Mel Atok. Sering dia sampaikan, andai saja Indonesia ini juga mayoritas Kristen seperti yang terjadi di Uganda itu, maka yang terjadi apa? Maka akan lahir pabrik-pabrik sodomi sebagai lawan dari pabrik Indomie. Sodomi sahabat, bin LGBT. Maka pendeta Mel Atok merasa bersyukur hidup di tengah-tengah orang Islam sahabat. Nah, ini para oten, jangan Anda salibkan pula pendeta Mel Atok. Fakta yang dia sampaikan itu didukung oleh uskup yang di Uganda ini. Maka ini juga lah yang membuat orang-orang hari ini masuk Islam, sahabat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Janji Allah, apabila pertolongan Allah itu sudah datang, maka orang-orang akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan pertolongan Allah itu tidak hanya melalui umat Islam ini saja, juga melalui makhluk-makhluk yang lain, termasuk daripada orang-orang yang tidak menyukai alias benci kepada Islam ini, sahabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.